Ini desain sequential explanatory, di mana metode penelitiannya adalah yang pertama ini kuantitatif. Jadi tahap pertama ini kuantitatif, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, lalu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, pengumpulan data dan analisis data kuantitatif ini dilakukan pada sampel. Ya, tadi bisa pada populasi, bisa pada sampel tidak random, dan bisa sampel random. Namun umumnya penelitian kuantitatif itu menggunakan sampel yang random. Nah, hasil analisis adalah hipotesis itu terbukti atau tidak terbukti. Jadi ini penelitian kuantitatif diselesaikan dulu sampai menghasilkan kesimpulan. Selesai, baru dilanjutkan dengan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu digunakan untuk memperkuat. Jadi data kualitatif memperkuat data kuantitatif. Digunakan untuk memperluas karena dengan metode kualitatif bisa menambah informasi baru. Bisa juga penelitian sampai memperdalam karena dengan kualitatif bisa memahami makna. Atau bisa juga ada temuan baru. Jadi dengan sequential explanatory, data kuantitatif bisa didukung, bisa diperluas, bisa diperdalam, bahkan mungkin ada temuan baru selain temuan kuantitatif. Nah, setelah berangkat dari ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Nah, di sini sudah penentuan sumber data. Ini adalah sampelnya, sampel kualitatif, purposive dan snowball. Dari sampel sumber data, peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data selama di lapangan. Lalu ada analisis kombinasi. Ya, analisis data kuantitatif dan kualitatif merupakan kombinasi dan menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah hasil penelitian yang digunakan menggunakan metode kombinasi. Nah, kali ini adalah sequential exploratory. Di mana dalam desain ini metode pertama yang digunakan adalah metode kualitatif. Maka langkahnya bisa berangkat dari masalah dan potensi, melakukan kajian teori, mengumpulkan data dan analisis, lalu menghasilkan temuan hipotesis. Jadi kalau kuantitatif menghasilkan hasil uji hipotesis, kalau kualitatif menghasilkan temuan hipotesis. Nah, hipotesis yang dibangun dari eksplorasi dengan metode kualitatif itu akan dibuktikan hingga peneliti menentukan di mana populasi dan di mana sampelnya. Nah, kalau di sini sudah sampel random. Dari populasi dan sampel lalu dilakukan pengumpulan data, analisis data kombinasi, dan kesimpulan saran. Jadi sampelnya yang kualitatif di atas itu pakai purposive, sedangkan sampel yang di bawah bisa pakai random. Nah, ini adalah desain mixed method yang concurrent, di mana dua metode digunakan secara bersama-sama. Jadi pertanyaan pertama kuantitatif, dilanjutkan kualitatif, dilakukan secara seperti itu, bergantian dalam membuat suatu pertanyaan. Maka peneliti yang pertama bisa berangkat dari masalah kualitatif dan bisa berangkat dari masalah kuantitatif. Nah, untuk masalah kualitatif, peneliti menentukan sampel purposifnya. Dan untuk masalah kuantitatif, peneliti menentukan
menggunakan sampel random. Dari masing-masing penelitian sampel kuantitatif dan kualitatif, peneliti untuk melakukan pengamatan, observasi, dokumentasi, dan untuk sampel random, peneliti bisa menggunakan kuesioner atau tes. Dari data yang terkumpul, masing-masing ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka nanti akan ada analisis kombinasi kuantitatif dan kualitatif, baru akan menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi ini di mixed method itu intinya sampelnya adalah random dan purposive.